Tracy menyeringai dia tidak terlihat seperti akan bertarung, seolah-olah dia merasa bahwa orang-orang ini sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Mau hidup atau mati? Daniel melepaskan sabuk pengamannya lalu turun dari mobil. Setengah mati saja. Tracy melirik gangster itu dan menatap jam tangannya. 20 orang, apa 20 menit cukup? Cukup. Daniel berjalan ke depan sambil mengaitkan jari-jarinya. Ayo, semuanya maju. Banyak omong. Gangster menggerakkan giginya dengan marah dan beberapa bawahannya bergegas mendekat sambil membawa tongkat besi. Daniel menendang gangster itu hingga terlempar lebih dari 10 meter dan juga menabrak beberapa gangster di belakangnya. Yang lainnya tercengang, semua membeku di tempat dan tidak berani maju. Kenapa diam saja? Berikan padaku. Pemimpin gangster berteriak dengan marah. Orang kita banyak, tidak sanggup mengalahkan 1 orang. Mereka semua maju 2 langkah sambil membawa pisau di tangan mereka, dan ketika mereka melihat mata dingin Daniel, mereka mundur ketakutan. Pengecut sialan. Apa kalian masih menginginkan uang? Pemimpin gangster bergegas mendekat sambil membawa tongkat besi dan yang lain mengikutinya. Mereka mengepung Daniel. Daniel melirik jam tangannya dan mulai bertarung dengan cepat. Lampu depan mobil Pagani menerangi bagian depan seperti punggung besar. Tracy bersandar di kursi dengan santai, memejamkan mata dan beristirahat dengan tenang. Sakit kepala masih membekas, dia sedikit lelah. Suara perkelahian, makian, dan teriakan semuanya tidak mengganggunya. Dia tenggelam dalam dunianya sendirian dan tenang. Tangkap wanita itu, cepat! Puluhan gangster mengepung Daniel. 2 gangster menyalip di celah-celah dan segera bergegas untuk menangkap Tracy dengan membawa parang. Aura pembunuh yang ganas datang ke arahnya. Tracy perlahan membuka matanya, sebekar cahaya perak melintas di depan matanya. Tepat ketika parang hendak menebas lehernya, tiba-tiba hembusan angin menerpa dan parang tersebut jatuh. Segera terdengar suara teriakan dan darah terpecik ke wajah Tracy. Dia mengerutkan kening, tatapannya sedikit tidak senang. Tapi detik berikutnya Daniel sudah menghabisi 20 gangster itu, dan tepat di tempat sorotan lampu mobil, sebagian besar orang sudah berjatuhan. Tracy melihat jam tangannya, hanya butuh 13 menit menghabisi 20 gangster yang membawa senjata hanya dengan tangan kosong. Kecepatan ini cukup bagus. Daniel melambaikan tangan sambil mengerutkan kening karena melihat kap mobil depan berlumuran darah. Sudah waktunya untuk mencuci mobil. Harus ganti baju juga. Tracy mengangkat dagunya. Daniel menatap bajunya dan tentu saja banyak darah berceceran. Sebenarnya dia tidak pernah membunuh, tapi dia hanya melukai 2 gangster yang mencoba menyerang Tracy dan memberi mereka pelajaran. Tapi darah tetap berlumuran. Naik mobil, desak Tracy. Ketika Daniel naik mobil, dia menoleh dan melirik mobil Rolls-Royce Silver menghampiri mereka. Naomi dan Paula turun dari mobil dengan bergesa-gesa untuk membersihkan kekacauan. Dalam 1 jam, aku ingin tahu siapa yang mengutus mereka, perintah Tracy. Baik, Nona Tracy. Naomi dan Paula menundukkan kepala menerima perintah. Tracy menutup atap mobil, kemudian Daniel mengendarai mobil pergi meninggalkan tempat itu. Malam hari sangat sepi. Daniel mengeluarkan beberapa tisu dan menyerahkannya pada Tracy. Tracy dengan lembut menyekan noda darah di wajahnya dan tiba-tiba bertanya, "Sebenarnya kamu siapa?" Daniel sedikit terkejut lalu menoleh untuk menatapnya. "Menurutmu aku siapa? Kamu tidak mungkin hanya seorang gigolo biasa." Tracy tidak ingin bertele-tele. "Aku yakin kamu tidak akan menyakitiku, tapi aku ingin tahu apa tujuanmu mendekatiku."
Aku ingin kamu kembali ke sisiku. Daniel mengucapkan kalimat ini tanpa berpikir. Ini adalah perasaan yang terdalam dan paling tulus di hatinya. Mendengar kalimat ini, Tracy tercengang. Dia memiliki banyak persiapan di hatinya, tapi tak menyangka jawabannya seperti ini. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tracy pada awalnya terkejut, lalu dia menjadi terdiam. Daniel tidak bicara lagi dan mengemudi dalam diam. Segera mobil melaju di kaki Bukit Haruna. Daniel memarkir mobilnya di sisi jalan, membuka atap, menyandarkan kursi dan menatap ke langit. Tracy melirik jam tangannya, bersandar di kursi dan menatap langit berbintang dengan tenang. Mereka berdua terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut mengembuskan rambut Tracy seolah-olah sedang mengaduk-ngaduk pikirannya yang rumit. Apa kamu percaya padaku? Daniel tiba-tiba bertanya. Menurut intuisi dan perasaan, aku percaya. Tracy menjawab dengan jujur, tapi dari sudut pandangan rasional, banyak hal yang mencurigakan. Terkadang alasan itu tidak akurat. Daniel menoleh untuk menatapnya. Percayalah pada intuisimu. Banyak kesalahan terjadi karena intuisi. Tracy tersenyum pahit. Aku kehilangan sebagian ingatan. Dokter bilang karena ingatan itu terlalu menyakitkan. Jadi setelah terluka parah, otak secara selektif akan melupakannya. Tracy menatapnya. Aku melupakan banyak orang dan juga banyak hal, tapi aku hanya mengingatmu dan perasaanku padamu begitu indah dan hangat. Menurutku, kamu seharusnya tidak membuatku menderita, kan? Dihadapkan dengan pertanyaan ini, Daniel tidak tahu harus menjawab apa. Jika ada, sebaiknya katakanlah dengan jujur. Tracy, tenang. Jika kesalahanmu tidak besar, mungkin aku bisa memaafkanmu. Kamu tidak akan. Daniel mengatakan setengah lalu menariknya kembali. Sepertinya memang ada. Tracy menyipitkan matanya dan menatapnya dengan rumit. Pada saat ini terdengar suara mobil dari kejauhan. Naomi dan Paula datang. Aku akan kembali ke negaraku. Mungkin perlu beberapa waktu baru kembali. Tracy mengangkat ujung bibirnya. Ambillah mobilnya. Aku tidak akan meminta uang itu kembali. Kamu bisa menggunakannya dengan tenang. Apa kamu akan mencariku setelah kamu kembali? Daniel menatapnya dengan lembut. Lihat nanti. Tracy membuka sabuk pengamannya dan hendak turun dari mobil. Tiba-tiba Daniel memegang kepalanya dan membungkuk dan menciumnya. Tracy ingin mengulurkan tangan dan mendorongnya menjauh, tapi nafas ciumannya selalu membuat tubuhnya menerima secara naluriah, sehingga tangan yang sedang mendorong bahunya perlahan melemah. Ciuman Daniel dipenuhi dengan emosi yang berapi-api dan lembut. Dia ingin membuatnya mengingatnya dengan cara ini. Bahkan setelah lebih dari 10 hari berpisah, dia juga tidak boleh melupakannya. Setelah sekian lama, Daniel akhirnya melepaskan Tracy dengan enggan, menangkup wajahnya dengan satu tangan dan dengan lembut menggosok bibirnya dengan ibu jarinya. Ingat, kamu adalah wanitaku selamanya. Kalimat ini adalah mantra ajaib dan dia ingin Tracy mengingatnya dalam-dalam. Tracy sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat bereaksi dan mendorong pintu turun dari mobil. Aku pergi, selamat tinggal. Daniel menatap punggungnya dengan keengganan dan kegelisahan di hatinya. Tracy bisa merasakan seseorang sedang mengawasinya di belakang, tapi dia tidak menoleh ke belakang dan langsung naik ke mobilnya. Rolls-Royce Silver melesat pergi. Daniel mengalihkan pandangannya, mengambil ponsel dan menelpon Rian. Kaki Bukit Haruna. Segera sampai.
Tracy memandang pria itu dari kaca spion sampai sosoknya benar-benar menghilang dari pandangan. Lalu dia menoleh dan bertanya, "Apa sudah menemukan gadis itu?" "Saat itu kami bergegas mengejar Nona, tapi dihentikan oleh beberapa orang aneh." Naomi menundukkan kepalanya dan melaporkan, "Aku dan Paula berpencar. Dia mencari Nona dan aku mencari gadis bernama Windy itu, tapi dia tiba-tiba menghilang." "Dani bilang apa?" Tracy bertanya sambil mengerutkan kening. "Dani terus-menerus bilang bahwa Windy sudah pergi dari bar dan dia tidak tahu kemana dia pergi." Naomi menjawab dengan hati-hati, "Kami mencarinya cukup lama di bar, tapi tidak menemukan Windy gadis itu. Bahkan Belinda pun tidak ditemukan." Mendengar perkataan ini, Tracy tidak mengatakan apapun, hanya memejamkan matanya sepertinya sedang memikirkan sesuatu. "Nona Tracy, Anda jangan marah." Melihat ekspresi muram Tracy, Naomi buru-buru berkata, "Saya sudah mengatur seluruh tim untuk mencari keberadaan Windy. Pasti bisa menemukannya." "Apa kalian menyadari bahwa ada orang yang terus berada selangkah di depan kita?" Tracy menyipitkan matanya dengan aura bahaya. "Sepertinya segala yang kulakukan berada dalam genggamannya." "Nona Tracy, menurut Anda siapa orang itu?" Naomi bertanya dengan bingung. Tracy tidak menjawab, hanya diam untuk beberapa lama lalu bertanya, "Mengenai pernikahan Daniel 2 tahun yang lalu, apa kalian sudah menemukan informasinya?" "Belum." Naomi melapor dengan hati-hati. "Saya juga tidak tahu mengapa. Awalnya ada informasi mengenai hal itu di internet, tapi semuanya malah menghilang saat kami ingin memeriksanya." "Bagus." Tracy tertawa dingin. Naomi dan Paula saling memandang. Dalam hati merasa sangat takut, tidak mengerti apa arti dibalik tawa Tracy. "Pergi, tangkap Dani." Tiba-tiba Tracy memberikan perintah. "Baik." Naomi segera menelpon, menyuruh orang mengurus hal ini. Tracy mengeluarkan ponselnya lalu memutar-mutarnya di telapak tangannya dan berkata dengan suara kecil, "Aku ingat saat keluar rumah, daya ponselku sudah berisi penuh." "Benar, sebelum keluar rumah, ponsel Anda sudah terisi penuh. Saya yang mencabutnya." Paula sangat yakin. "Sekarang sudah tidak ada daya. Apa rusak?" Tracy tidak berbicara, hanya mencolokkan ponselnya ke pengisi daya di mobil, kemudian berkata, "Apa sudah memasang pelacak di mobil Pagani?" "Periksa posisinya." Naomi tertegun sebentar lalu segera mengangguk, "Baik." Daniel melemparkan kunci Pagani kepada Hartono. "Pergi ke jalan bahagia nomor 1. "Baik." Hartono mengemudikan mobil itu lalu pergi dengan cepat. "Tuan Daniel, kita pulang ke rumah atau ke Luke Hill?" Rian membuka pintu mobil mempersilahkan Daniel naik. "Kembali ke Luke Hill." Daniel melepas topengnya lalu mendongak dan bertanya, "Apa Windy sudah diurus?" "Sudah diurus." Rian mengangguk. "Dia adalah temannya Nona Tracy. Kami tidak berani menyakitinya. Jadi untuk sementara kami mengurungnya di villa pinggir kota, memutuskan jalur komunikasinya dan menyuruh orang untuk mengawasi." Nona Belinda juga mengenal Nona Tracy, juga dekat dengan Windy. Karena takut dia mengetahui sesuatu, maka kami mengurungnya bersama. "Jangan biarkan Tracy bertemu dengan Windy." Daniel berpesan dengan serius. "Tunggu sampai aku berhasil membuat kakek pergi, lalu mencari tabib Hansen. Aku baru akan berterus terang pada Tracy." "Berterus terang begitu cepat? Apa dia akan memaafkan Anda?" Rian merasa sangat tidak tenang. "Awalnya aku juga ingin menunggu lebih lama dan mengurus semuanya dulu, tapi sekarang sepertinya tidak bisa diulur lagi." Daniel mengerutkan keningnya.
Tracy yang sekarang sangat cerdas. Aku sama sekali tidak bisa menutupinya lebih lama lagi. Mungkin sekarang dia sedang mengawasiku serta memasang pelacak pada mobil Pagani itu. Kalau begitu, bukankah Hartono dalam bahaya? Rian bertanya dengan panik. Tidak, Daniel sangat yakin meskipun mengetahui sesuatu, tapi dia tidak akan bertindak sembarangan. Baguslah kalau begitu. Rian masih merasa tidak tenang. Namun jika Nona Tracy melacak sampai ke jalan bahagia nomor 1, lalu masuk dan melihat-lihat, maka dia akan tahu bahwa itu adalah tempat tinggalnya dulu bersama anak-anak. Bagaimanapun juga, kondisi rumah itu masih tetap seperti saat itu. Di dalamnya penuh dengan foto dirinya, Bibi Juni, serta foto anak-anak. Cepat atau lambat dia akan tahu, Daniel berkata dengan datar. Jika dia mengetahuinya dariku, itu hal yang baik. Begitu mengetahui hal ini, maka secara otomatis bisa mengetahui hubungannya dengan Anda. Rian mengerutkan keningnya. Menurut saya, berdasarkan karakter Nona Tracy sekarang, jika dia mengetahui masalah yang terjadi di tahun itu, takutnya dia sungguh akan mulai perang dengan Anda. Ada 3 anak, dia tidak mungkin. Daniel memutar-mutar cincin pernikahannya yang ada di jarinya. Tunggu kakek pergi, aku akan mengajak anak-anak bertemu dengannya, membangkitkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu. Benar ini adalah cara yang bagus. Rian menganggukkan kepala berulang kali. Nona Tracy sangat mencintai anaknya. Demi anak, dia pasti bisa mengubah pandangannya. Kita berpacu dengan waktu. Ekspresi Daniel terlihat sangat cemas. Jika sebelum ingatan Tracy kembali, aku bisa membuat kakek pergi, menemukan tabib Hansen, lalu membiarkan anak-anak dekat dengannya, seharusnya hatinya bisa melembut. Namun, jika ingatannya kembali lebih dulu, lalu mengingat segala luka yang diberikan oleh keluarga Wellens, takutnya dia akan sangat sulit memaafkanku. Selain itu, dengan temperamennya sekarang, dia pasti akan mencari segala cara untuk merebut hak asuh atas anak-anak. Kalau begitu, sungguh tamat. Rian merasa takut dan tidak tenang. Begitu keluarga Moore dan keluarga Wellens berperang secara terang-terangan, masalah tidak akan selesai sebelum salah satu di antara kalian kalah. Ekspresi Daniel semakin serius. Ia sudah bisa merasakan bahwa perasaan dan intuisi Tracy sedang ditekan oleh logikanya. Wanita itu sudah mulai mencurigainya. Selain itu, malam ini ada banyak celah. Tracy pasti bisa mengetahui identitas aslinya. Di sisi lain, Tracy sedang melihat langit dari jendela. Tatapannya terlihat dalam dan dingin. Naomi menerima sebuah panggilan telepon lalu melapor. Nona Tracy, sudah terlacak. Mobil Pagani itu menuju jalan bahagia nomor 1 dan diparkir di garasi bawah tanah. Tracy sedikit tertegun. Jalan bahagia nomor 1, pria itu pernah membawanya ke sana. Dia bilang di sana ada rumah mereka dulu. Jadi hasil ini tidak bisa membuktikan bahwa dia bermasalah. Mungkin saja sejak awal pria itu sudah memberikan kode padanya, ingin membuatnya mengetahui beberapa hal. Hanya saja dirinya sendiri yang tidak bersedia mencari tahu kebenaran itu, tidak ingin mengetahui masa lalu yang penuh dengan penderitaan itu. Nona Tracy, apa perlu mengutus orang untuk masuk melihat-lihat? Naomi bertanya dengan berhati-hati. Tidak perlu. Tracy masih tidak ingin menghadapi masa lalunya. Dia pun mengalihkan pembicaraan. Apa sudah menemukan siapa dalang yang menyerangku tadi? Sudah. Naomi mengeluarkan beberapa informasi. Dalangnya adalah Linda Hilton. Ternyata sungguh dia. Tracy menyunggingkan senyum mencibir. Sebelumnya menerima 2 tamparan. 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 2
Setelah berdiam sebentar, dia pun memberikan perintah, beritahu bagian perdagangan, serang keluarga Hilton dengan sekuat tenaga. Baik, Naomi segera melaksanakan perintah. Pada saat ini, mobilnya sudah sampai di villa sisi utara. Ponsel Tracy juga sudah terisi penuh dan aktif kembali. Melihat ada sebuah pesan masuk, ekspresinya langsung berubah. Lalu dia pun buru-buru menelpon balik. Dengan cepat panggilan tersambung. Halo, kakak, selamat pagi. Sekarang waktu digunakan menunjukkan pukul 2:30 subuh, sedangkan di negara Imron pukul 7:30 pagi. Ponselmu biasanya selalu aktif. Terdengar suara Lorenzo Moore dari ujung telepon, terdengar sangat tenang, namun auranya sangat mendominasi penuh wibawa. Ada sedikit masalah, Tracy menjelaskan. Besok aku akan kembali. Naomi sudah melapor. Lorenzo selalu mengetahui segala hal tentang Tracy. Hanya mengurus surat izin dinas olahraga saja. Kamu tidak perlu kembali hanya demi masalah sekecil ini. Nanti aku akan menyuruh orang untuk mengirimnya. Terima kasih, Kak. Tracy tertawa. Tapi, apa kakak tidak terlalu memanjakanku? Aku ingin mengurus masalah sendiri. Sampai sekarang, kamu masih belum menyadarinya. Lorenzo memotong perkataan Tracy lalu mengingatkan dengan datar, Daniel menyuruhmu kembali ke Emron. Itu bukannya tidak ada maksud. Maksud kakak? Tracy baru menyadari dia sengaja ingin membuatku pergi. Aku sudah mengajarimu selama 2 tahun, tapi reaksimu selambat ini. Nada bicara Lorenzo sedikit tidak senang. Maaf, Tracy menghormati kakaknya sekaligus merasa takut padanya. Coba pikirkan dengan baik apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Setelah berkata seperti itu, Lorenzo langsung memutuskan panggilan. Tracy duduk di sofa sambil mengenyit. Dia hampir masuk dalam perangkat Daniel yang menginginkan pergi. Namun kenapa Daniel ingin membuatnya pergi? Nona Tracy, pesawat pribadi sudah siap. Paula maju untuk melapor. Batalkan. Tracy memberi perintah, tapi dengan cepat berkata, tidak, biarkan pesawat itu pergi sesuai jadwal. Hanya saja kita tidak naik ke pesawat itu. Hah? Naomi dengan Paula saling memandang tidak mengerti maksudnya. Biarkan Daniel mengira kita pergi. Tracy mencipkan matanya dengan aura berbahaya. Aku mau lihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Saat Daniel kembali ke Luxil sudah pukul 3:30 subuh. Kondisi di Hotel Hot Spring sangat tenang, semua orang sudah tidur. Daniel membuka kancing jaket luarnya lalu buru-buru naik ke lantai atas. Saat melewati kamar Victoria, dia melirik sekilas, tidak ada pergerakan apapun di dalamnya. Saat kembali ke kamar, anak buahnya maju dan melapor. Andi dan Kiki tidak melihat Nona Tracy. Seharusnya Nona Tracy melihatnya, tapi dia tidak bertanya, juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah Anda pergi, dia beristirahat di kamar dan tidak keluar. Daniel menganggukkan kepala lalu membuat gerakan tangan untuk menyuruhnya pergi. Malam ini dia bermimpi buruk. Dia bermimpi Tracy membawa orang masuk ke rumahnya, membunuh kakeknya, merebut anak-anak, serta menodongkan pistol ke kepalanya sambil berkata dengan penuh kebencian, Daniel, kamu yang menyebabkan segalanya. Kamu mau mati untuk meminta maaf pada Bibi Juni. Dor, terdengar bunyi tembakan. Daniel langsung terbangun karena kaget. Dia membuka matanya dan menatap langit-langit dengan perasaan panik. Keringat memenuhi daginya. Tok tok tok, ada suara ketukan dari luar lalu terdengar suara Rian. Tuan Daniel, saya ingin melaporkan sesuatu.
Daniel mengatur suasana hatinya lalu bangun dan mengenakan jubah tidurnya. Masuk. Rian membuka pintu dan masuk lalu melapor setelah menunduk. Saya menerima kabar. Pagi-pagi Nona Tracy sudah berangkat ke bandara. Selain itu, saham keluarga Hilton turun secara drastis dalam semalam dan beberapa pemegang saham utama menarik investasi mereka pada saat bersamaan. Tuan Besar menyuruh Anda untuk menelponnya. Kelihatannya yang mengutus orang untuk membunuh Tracy semalam sungguh Linda. Daniel memejamkan matanya. Dia sungguh tidak punya otak, mengira Tracy masih mudah dihadapi seperti dulu. Cara bertindak Nona Tracy juga cukup kejam. Rian menghela nafas. Sekarang keluarga Hilton menjadi kacau balau. Pagi-pagi Tuan Besar sudah menelpon, mengatakan bahwa Anda tidak menjawab telepon. Dia menyuruh saya untuk memberitahu Anda agar segera kembali. Untuk apa aku kembali? Keluarga Moore ingin melawan mereka. Apa hubungannya dengan kita? Ekspresi Daniel menjadi serius. Meskipun aku kembali, aku juga tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Mungkin ingin meminta Anda membantu keluarga Hilton. Rian berkata dengan hati-hati. Nona Victoria masih menunggu Anda di bawah. Tuan Jensen mengirim orang untuk menjemputnya. Minta dia tunggu sebentar, aku akan segera turun. Daniel memberi perintah. Baik. Rian pun keluar dengan cepat. Daniel mandi dan ganti baju, lalu turun ke lantai 1. Beberapa perawat sedang membereskan koper, sedangkan Victoria juga sedang membereskan kotak obat tradisionalnya. Saat melihat Daniel turun, dia buru-buru berdiri lalu melihatnya dengan ekspresi tidak tenang. Daniel membuat gerakan tangan menyuruh semua orang mundur. Di ruangan itu hanya tersisa dia dan Victoria. 2 hari ini aku sibuk bekerja, jadi tidak menjagamu dengan baik. Maaf. Akhirnya Daniel berbicara. Tidak, aku yang merepotkanmu. Victoria melakukan gerakan isyarat tangan dengan panik. Semoga tidak mengganggumu. Tidak mengganggu, tapi Daniel menatapnya lekat-lekat. Apa semalam kamu melihat sesuatu? Perkataan Daniel ini memiliki arti yang dalam. Dia tahu bahwa Victoria sering keluar masuk rumahnya. Seharusnya pernah melihat foto Tracy. Kemarin malam dia bertemu dengan Tracy. Pasti ada banyak pertanyaan di dalam hatinya. Apa Victoria pikirkan tidak penting? Yang terpenting adalah masalah ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Aku melihat Duke dan temannya. Victoria melakukan isyarat tangan. Saat itu aku sedikit tidak sopan, langsung keluar dengan tergesa-gesa sehingga tidak sempat menyapa mereka. Mereka pun harus melihat hal yang tidak menyenangkan. Tidak apa-apa. Daniel sedikit menyunggingkan senyum. Victoria memang sangat cerdas, juga sangat bisa melihat situasi. Victoria mengeluarkan sebuah kotak kayu yang indah dan menyerahkannya kepada Daniel, lalu melakukan isyarat tangan. Ini adalah minyak aromaterapi yang kubuat sendiri. Kamu bisa menyalakan ini di dalam kamar saat malam, bisa membantu tidurmu. Terima kasih. Daniel mengambil barang itu. Aku antar kamu keluar.